Halo Tachao, yuk channel Walau Puasa Niko. Halo semua, ketemu lagi dengan gue, Niko. Di video sebelumnya ada yang nanya, minta diajarin tentang Bihua. Ya, Bihua adalah aturan urutan penulisan Hanzi. Ya, jadi ketika kalian nulis Hanzi, itu bukan sembarang tulis saja. Sebenarnya ada aturan-aturan khususnya, urutannya, mulai nulisnya dari goresan yang mana dulu sih. Terus gimana taunya? Ya, untuk teman-teman yang sebelumnya pernah belajar pakai buku Hani Xiao Cheng, ya mungkin pernah lihat gambar ini. Ya, jadi gambar ini menjelaskan mulai nulisnya itu dari goresan yang mana dulu sih. Untuk teman-teman yang nggak pernah pakai buku Hani Jiao Cheng, bisa mungkin cek di Kamus Pleco. Aplikasi Kamus Pleco ini menyediakan urutan penulisan untuk beberapa kata-kata dasar. Ya, tapi nggak mungkin dong tiap kali kalian menulis, kalian harus ngecek di Pleco dulu, atau buka buku dulu. Sebenarnya memang ada aturan-aturannya. Jadi habis ini gue akan share pedomannya, penulisan itu seperti apa sih. Selain itu juga ada temen yang nanya, gimana sih triknya supaya tulisan kita itu bisa bagus? Ya, jadi gue juga akan share beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, supaya tulisan Hanzi kalian itu benar dan bisa bagus. Nah, ini adalah 8 goresan yang membentuk karakter Mandarin. Oke, ada dari Tian, Heng, Su, Pie, Na, Ti, Zhi, Gou. Nah, sekarang kita lihat goresannya yang seperti apa aja sih. Pertama untuk Tian, Tian itu yang bentuknya kayak titik aja, pendek. Oke. Terus untuk Heng, Heng adalah garis horizontal ke samping. Dari kiri ke kanan, itu Heng. Terus ada goresan Su. Su itu adalah goresan yang dari atas ke bawah. Ya. Terus ada goresan Pie, itu goresan dari kanan atas ke kiri bawah. Oke. Terus ada goresan Na, ya, yaitu goresan dari kiri atas ke kanan bawah. Terus ada goresan Ti, yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Oke, nah ini Ti mirip dengan Pie, ya. Yang membedakan adalah kalau Pie itu ditulis dari atas ke bawah, sedangkan Ti itu ditulis dari bawah ke atas. Oke, terus ada Ce, yaitu yang bentuknya ada lekukannya. Dalam satu tarikan ada lekukannya. Terus yang terakhir, Kou. Kou ini yang bentuknya kayak kail. Oke, kalau kita nulis kata xiao, set, ya, ada sisa tintanya sedikit. Oke, jadi jangan tebel-tebel tapi cuman sisa tintanya aja sedikit. Oke, biarpun kecil tapi komponen Kou ini penting supaya tulisannya itu kelihatan bagus dan benar juga. Nah, sekarang kita lihat goresan Tien itu yang kayak apa sih? Kalian pasti pernah lihat kata Tien, ya, 一点点，你会说汉语吗？一点点，ya. Nah, yang di bawah ini adalah Tien. 1, 2, 3, 4. Ini adalah Tien. Oke. Kata ini juga bacanya Tien. Berikutnya, kalau kita bilang 学生, pelajar, 学 Tien, Tien, Pie. Oke. Ini juga Tien, Tien, Pie. Ya. Ini juga Tien. Terus ada kata si, cuci, Tien, Tien, Ti. Ya, cuci baju, si. Oke. Ini adalah Tien yang bentuknya kayak titik aja, ya, garis pendek. Nah, berikutnya untuk goresan Heng. Goresan Heng ini kalau kita nulis angka 1 I. Oke, ini Heng. Atau nulis kata juga Heng. Atau kata san juga Heng. Su itu yang garisnya dari atas ke bawah, ya. Contohnya kalau kita nulis kata 10, ya, garis ke bawahnya ini adalah su. Terus kata tu artinya tanah, ya, garis ke bawahnya ini adalah su. Atau kong co punya kong, ya,
Ini juga ada su-nya. Jadi heng, su, heng. Nah, berikutnya goresan pie. Goresan pie ini kalau kita nulis kata pa 8 ya, yang pertama ini adalah pie. Oke. Atau kita nulis kata chen 1000 ya. Goresan pertama ini adalah dari kanan atas ke kiri bawah. Chen. Berikutnya adalah na. Ya, na tadi sama. Ketika kita nulis pa ini yang pertama adalah pie, yang kedua adalah na. Atau kita nulis kata ren, yang kedua ini adalah na. Ya, atau kata mu, kayu. Oke, yang terakhir ini adalah na. Nah, berikutnya ti, ya. Ti ini mirip dengan pie, cuman arahnya doang yang beda. Ya, karakter apa yang kira-kira ada goresan ti-nya? Ya, yaitu yang paling sering kita tulis yaitu wo. Kita lihat ya. Nah, di sini goresannya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Set. Ya, di sini adalah dari bawah ke atas. Berikutnya kata pa. Ini juga dari bawah ke atas. Oke, itu ti. Jadi jangan sampai ketukar dengan pie. Nah, kalau cara ngebedainnya gimana sih? Kalau kalian suka ngeliat buku atau ngeliat di pleko, itu kalian akan lihat garisnya itu akan tebel di mana. Ya, garisnya tebel di mana ini menandakan dia mulainya dari mana, ya, dari bawah atau dari atas. Nah, berikut untuk ce, kalau kita nulis ko, set, nah garis ini kan kayak seolah-olah dua garis, padahal satu garis yang dilekuk. Ini adalah ce, ya. Atau ketika kita nulis kata ma, ya, ini udah ce. Oke, ini juga su, ce, su, kou, ma, kuda, ya. Jadi ce itu yang dilekuk. Terakhir komponen goresan kou, kou ini yang kayak kail. Ketika kita nulis kata xiao, ada kailnya di bawah. Atau ketika kita nulis kata ta, dia, set, ya. Jadi terakhir ini nggak boleh kelupaan. Kalau lupa pasti hasil akan beda dan tulisannya kurang bagus. Ya, ini juga yang sering saya ingetin ke teman-teman yang belajar Mandarin. Jangan sampai lupa ditulis kou-nya. Nah, kenapa sih goresan-goresan ini penting? Supaya ketika kalian nulis nanti, kalian nggak lupa komponen goresan mana sih yang harusnya dipakai. Biasanya orang sih paling sering lupa dengan kou, ya. Bayangin ketika kita nulis kata xiao, tapi cuman garis lurus, nggak ada kailnya, akan kelihatan aneh. Ini salah. Oke. Dan yang kedua, yang orang juga kadang-kadang suka salah adalah tian. Bayangin kalau tian yang harusnya bentuknya pendek, tapi kalian gambarnya panjang, dia berubah jadi pie atau jadi na, akan beda juga. Ya. Selain itu, yang suka salah juga adalah ce, ya. Ketika ce itu dia harus satu garis yang nggak diangkat bolpennya. Bayangin kalau ketika kalian nulis kou, kalian dipisah-pisah gini, ya, akan kelihatan sedikit nih kelebihannya, dan ini nggak bagus, akan bikin orang bingung. Jadi ingat, ketika nulis jangan sampai kou-nya ketinggalan, terus juga jangan sampai tian diubah jadi pie atau na, ya, dan jangan lupa juga ce itu harus nyambung, jangan sampai bolpen diangkat. Nah, berikutnya aturan urutan penulisan. Oke. Yang pertama itu heng dulu baru su, ya. Jadi garis horizontal ke samping dulu baru garis ke bawah. Contohnya adalah ketika kita nulis kata 10, kita akan bikin garis ke samping dulu baru yang ke bawah. Oke. Nah, berikutnya aturan yang kedua, pie dulu baru na, ya.
Misalnya ketika kita nulis kata pa 8. Kita akan bikin yang gini dulu, baru yang gini. Oke. Yang begini dulu, baru begini. Atau ketika kita nulis kata pa punya pa. Ya, kita akan mulai dengan pie dulu, baru na. Pie lagi, baru na. Baru terusin kita bawahnya. Oke. Terus aturan yang ketiga, dari atas ke bawah. Contohnya yang paling gampang adalah ketika kita nulis kata san dari atas ke bawah. Atau kata wang dari atas ke bawah. Terus aturan yang keempat dari kiri ke kanan. Misalnya ketika kita nulis marga lin, ya, kiri dulu dikelarin, baru yang di kanan dimulai. Atau ketika kita nulis kata ta, kirinya dulu dikelarin, baru kanannya dimulai. Terus aturan yang kelima, dari luar ke dalam, lalu ditutup. Contohnya adalah kata hui, pulang, hui lai, punya hui. Ya, kita bikin dulu kotak luarnya, baru kotak dalamnya, baru ditutup. Atau kata tian, kita bikin dulu kotak luarnya, kita isi dalamnya, baru terakhir ditutup. Aturan yang keenam, tengah dulu, baru dua sisi. Contohnya ketika kita nulis kata xiao, tengah dulu, baru dua sisi. Atau shui, tengahnya dulu, baru dua sisi. Nah, dengan ngikutin aturan ini, kalian bisa nulis langsung tanpa perlu ngeliatin pleko atau buku-buku urutan penulisan. Nah, terakhir kalau mau tulisannya bagus, jangan lupa latihan di buku kotak-kotak ya. Jadi ketika kalian nulis, dijaga supaya tulisannya itu ukurannya sama semua dan lurus. Nah, berikutnya gue akan contohin menulis. Mari kita lihat apakah tulisan gue cukup bagus. Oke, gue akan menulis sepelan mungkin dan sebagus mungkin ya. Gimana? Coba kita baca. Halo, 大家好，我叫 Nico， 很高兴认识你们，希望我的分享可以帮助大家，谢谢大家。